berarti Anda jangan salah saja ya. Karena Anda harus yakin bahwa hadis ini harus terjadi. Ada sekelompok orang yang meminta kebaikan kepada Al-Mahdi. Artinya dia itu kalau kita lihat baca-baca tafsir para ulama, terus juga baca-baca literatur, kita kebaikan itu luas. Ya, Al-Mahdi sudah membina kita. Tapi itulah memang takdir dia. Karena Allah yang berkehendak, Allah tetap mengampuninya ya. Dan diislamkan. Arti Islam tahu, baca kitab-kitab ulama. Saya ingin menyampaikan mimpinya seorang helper yang baru saya terima, dan ini penting sekali mengungkap sebuah fakta yang nyata dan next ke depan, dan persis tahunnya muncul. Mimpi ini seperti terkait dengan mimpi-mimpi sebelumnya yang juga disampaikan orang yang sama. Hanya mungkin mimpi satu lagi saya akan share di grup nanti ya, hari ini. Para sekalian, temanya adalah bahwa umat Islam harus segera mempersiapkan diri dalam saf pengikut Al-Mahdi. Pengikut Al-Mahdi ada dibagi dua nanti, pembantu Al-Mahdi dan pengikut. Kalau ingin jadi pembantu tentu sulit, tidak semua orang, dan itu takdir Allah, dan juga tentu kesadaran yang tinggi. Tapi kalau pengikut bisa di tikungan akhir, sadarnya di tikungan akhir mungkin kalau hanya jadi pengikut. Tapi tentu beda, liwat dari Allahnya beda. Kalau pembantu itu insya Allah luar biasa penghargaan dari Allah, tapi pengikut adalah orang yang diselamatkan, walaupun tentu berbeda ya. Baik, sekalian, ini pengikut ya. Ini mimpi Mas Irwanto. Saya tadi malam subuh bermimpi diberitahu seseorang yang tidak saya kenal. Beliau mengatakan bahwa di tahun 1449 akan ada bencana besar yang akan melanda dunia. Lalu dalam mimpi itu saya mengecek kalender, seakan umat Islam menandai kalender tersebut dimulai tahun 1440 sebagai sikap kewaspadaan untuk di tahun 1449. Sepertinya itu tahun Hijriah. Jadi saya ulangi, seolah-olah dalam mimpi itu tergambar umat Islam menandai kalender tersebut sebagai tahun awal, sebagai tahun persiapan, sikap kewaspadaan untuk tahun 1449 Hijriah. Jadi di tahun 1440 itu mulai Allah memberikan sinyal, alarm, kira-kira begitu ya, di tahun 1440 untuk persiapan di tahun 1449. Dan dalam mimpi itu tergambar itu kalender Hijriah. Jelas ya. Lalu mimpi tersebut berakhir dan saya pun terbangun. Karena sekalian, sepertinya ini sederhana, tapi sebetulnya ini mengandung makna yang sangat tinggi dan menjadi guidance kita. Kalau rekan-rekan mau tahu dan ingin tahu tentang mimpi Muhammad Qasim, ini sejalan sekali. Ingat, mimpi Muhammad Qasim
Allah akan mewujudkan semua mimpinya 13 tahun ke depan. Jadi insya Allah itu artinya titiknya sampai 2029. 2029 adalah puncak kemenangan umat Islam, berebut kekuatan dan kekuasaan. Baru setelah tahun 2029 umat Islam menikmati hasil jerih payahnya. Teman-teman yang syahid yang gugur jauh lebih menikmati. Pada saat langsung teman-teman berpisah dengan raganya karena syahid, maka diberikan kenikmatan pandangan. Dalam kubur teman-teman sudah dikasih surga, yaitu pandangan, penglihatan nikmatnya nanti di surga. Sebaliknya bagi mereka yang munafik di kubur sudah disiksa oleh Allah dengan pandangan bagaimana neraka itu nanti. Makanya ada siksa kubur. Sebetulnya siksa kubur itu adalah lebih kepada pandangan, bukan betul-betul disiksa seperti neraka nanti. Itu banyak yang keliru. Yang benar adalah penglihatan sudah disiksa di situ. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bayangkan orang yang meninggalnya 5 abad yang lalu, 10 abad yang lalu, 1000 abad yang lalu. Bayangkan orang yang ingkar kepada Allah, berabad-abad menderita, dikasih pandangan bagaimana nanti di neraka. Ya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang syahid, orang-orang yang husnul khotimah, maka nikmat di kuburan itu. Kenapa? Karena Allah kasih pandangan-pandangan nikmatnya surga nanti. Ya. Baik, rekan sekalian. Maka bagi mereka yang mendengar kajian ini, lalu masih juga tidak menyadari, rugilah Anda. Termasuk yang di sini. Yang di sini pun tidak semua otomatis orang yang sudah menyadari. Ada juga orang yang menyepelekan, masih ada. Ya. Jadi hati-hati ya. Sekali lagi hati-hati. Baik, kita teruskan takwilnya seperti apa. Takwil menurut Ibnu Sirin dalam tabir ru'yah, angka dan tahun dalam mimpi biasanya ditakwilkan sebagai hitungan hitungan waktu, benar-benar tahun, bulan, dan hari. Kalau sudah menyangkut angka ya. Simbol atau simbol fase kehidupan atau peristiwa. Contoh angka 7, kesempurnaan, angka 9, akhir fase 40, angka kedewasaan. Tuh. Ini simbol-simbol dalam konteks Quran ya, kalau menyangkut angka. Yang berikutnya, angka ribuan dalam tahun lebih menunjukkan pada zaman, generasi atau bukan generasi, bukan angka literal dalam kehidupan pribadi. Jadi kalau sudah menyangkut angka ribuan, itu menunjukkan adalah pada zaman atau generasi. Jelas ini simbol-simbol angka di dalam mimpi ya. Saya dengan Ibnu Sirin. Angka 1449 dalam konteks Hijriah menunjukkan pada masa dekat-dekat akhir zaman. Itu satu. Ini sudah berarti tahun, kalau ada mimpi angka 1449, ini sudah menunjukkan informasi akhir zaman. 9 di akhir, simbol kesempurnaan, penutup siklus. Nah ini menarik. Jadi kalau ada angka 9 nih, saya garis merah ya, ini sudah berarti siklus akhir. Bukan lihat ya, simbol itu, mimpi itu punya simbol yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita terkejut dengan simbol-simbol yang Allah berikan kepada kita. Dan sejalan, ya, masuk akal, sejalan. Jadi mari kita merenung dengan sangat amat serius menghadapi ini. Seakan menunjukkan fase puncak
fitnah dan bencana global. Nah, ini angka 9 itu adalah seakan menunjukkan fitnah, puncak fitnah, ya, angka 9. Dalam dalil Quran yang terkait, di dalam surat Al-A'raf ayat 187, mereka bertanya kepada Muhammad tentang kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya ada di sisi Tuhan. Yang boleh apa yang kita kaji? Bukan kapan kiamat, tapi apa? Tanda-tanda kiamat. Itulah yang menjadi hak kita. Kalau kapan, hak prerogatif Allah. Tapi tidak usah khawatir, Anda semua di sini tidak akan pernah, walaupun dipanjangkan umur, sepanjang-panjangnya umur, walaupun kita punya iman sebiji sawi, akan dimatikan serentak oleh Allah. Jadi sebetulnya betul memang, sejalan berarti. Ngapain ngomong kiamat, kapan ngomong, nggak usah. Orang Islam tidak akan mengalami itu. Ya. Yang mengalami adalah orang ingkar kepada Allah. Ini mengingatkan waktu spesifik kiamat. Tidak ada yang tahu, tapi tanda-tanda besarnya bisa terungkap. Allah kasih sinyal bagi mereka yang serius dalam konteks agama, ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 1, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Tapi sekali lagi, tidak usah khawatir, kita tidak akan pernah melihat ini, karena insya Allah umat Islam siapapun, walaupun kecil keimanannya, Allah wafatkan. Mungkin Allah hargai itu, walaupun kita banyak dosa, tapi Allah kasih penghargaan, walaupun kecil penghargaannya, ya. Minimal tidak melihat kiamat lah, yang mengerikan sekali. Jadi artinya itu mungkin penghargaan Allah. Dia percaya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, sudah Allah hargai dengan tidak melihat kiamat. Karena kiamat itu adalah hal yang paling mengerikan, ya, dahsyat, sangat dahsyat. Baik, teruskan. Di dalam surat Al-Isra ayat 58, tidak ada satu negeri pun melainkan kami akan binasakan sebelum hari kiamat, dan kami siksa dengan siksaan yang sangat keras. Lihat, ya. Berarti alhamdulillah umat Islam tidak akan pernah mengalami ini, ya, karena begitu pedih dan juga dahsyat. Kemudian hadis yang terkait dalam konteks mimpi tadi, artinya memang sudah ujung-ujung sekarang ini. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan. Ini hadis riwayat Ahmad. Menunjukkan ada fase waktu yang penuh fitnah besar. Dan sekaranglah fitnah besar itu sudah terjadi, teman-teman sekalian. Coba melek, coba bangun. Bagaimana mungkin begitu banyak kelompok yang justru mengajak kepada kesyirikan dengan atas nama apapun. Nah, kita sudah pernah kaji, Masya Allah. Justru yang dianggap wali kutub hari ini justru mengajak kepada kesyirikan. Itu fitnah besar. Logikanya dari mana kita harus minta-minta ke kuburan? Bagaimana mungkin ajaran Ba'alawi itu diikuti banyak orang? Ya. Ini fitnah besar. Padahal Allah sudah jelaskan berkali-kali, kita sampaikan kalimat-kalimat, minta langsung padaku. Ya. Yang benar, ajaran Nabi itu adalah mendoakan si mayat, menolong si mayat dengan doa. Itu pun yang dijamin adalah anak yang soleh. Kalau doa orang lain belum tentu. Ya, karena yang mengalir pahalanya adalah anak yang soleh. Berarti anak yang mendoakan. Tapi anaknya harus soleh. Kalau anak mau mabuk, ya enggak juga. Enggak ada jaminan. Jelas, ya? Kalau memang kuburan itu bisa memberikan wasilah atau memberikan mengabulkan, kenapa para sahabat tidak diam di kuburan Nabi terus? Ya kan?
Coba tiap hari kuburan Nabi, ya Nabi, tolonglah saya miskin Nabi. Nabi, tolonglah saya ada masalah dengan istri keempat misalkan. Atau apapun lah masalah. Ke Nabi langsung, nggak ada sejarahnya Nabi. Datang ke Nabi, ke kuburan Nabi. Ada, tapi sekedar hanya saling mendoakan. Ya. Jadi bayangkan kamu sekalian, logikanya. Para tabiin juga begitu, tidak ada. Antri di kuburan Nabi, meminta berkah, meminta segala macam. Itu contoh nyata. Bagaimana kita itu sekarang sudah? Ya, jadi kalau Anda semua tidak sadar bahwa ini sudah terjerat fitnah besar, maka Anda adalah orang yang rugi besar, sangat besar ruginya, tidak tanggung-tanggung, besar. Berikutnya, kita sudah paham ada banyak hadis tentang tanda-tanda kiamat besar. Rekan sekalian, masih ada yang tidak percaya, banyak sekali yang tidak percaya. Mayoritas, mungkin 99% umat Islam tidak percaya bahwa ini sudah di ujung akhir zaman, sudah dekat kiamat. Banyak. Saya yakin 99%. Kenapa? Karena saya sempat juga menghitung kasar. Jadi yang sedikit sekali yang percaya. Padahal tanda-tanda nyata sudah terjadi. Contoh, gempa-gempa yang terus-menerus setiap hari. Di Indonesia bayangkan, hampir 30 kali terjadi gempa di tempat yang berbeda. Bulan-bulan ini, di 10, 20, 30, sampai 40 kali sehari bayangkan. Walaupun kecil-kecil, ya cuma merubuhin 10 rumah, cuma merubuhin 11 rumah, ya. Tapi itu gempa. Itu pun tidak disadari oleh umat. Padahal artinya itu Al-Mahdi sudah membawa beritanya, itu hadisnya begitu diutus kepada manusia. Jelas. Artinya tanda besar kiamat sudah muncul satu tanda besar kiamat, yaitu Al-Mahdi. Ya. Baik. Kemudian juga panji-panji dari arah timur ini pun sebenarnya sudah muncul. Panji-panji itu adalah yang pembawa risalah, yang mendengung-dengungkan tentang akhir zaman, tentang Al-Mahdi, tentang apa, yang bersuara. Tapi memang mereka berubah sesuai dengan banyak analisa kita, sesuai dengan hadis. Gak akan didengar. Tapi minimal Allah wujudkan dalam peringatan menjadi nyata. Ya ada, memang orang kelompok yang terus bicara tentang zaman, orang kecil mereka. Tapi minimal nubuah baginda Nabi Muhammad SAW terbukti benar. Begitu ya. Jadi ini menunjukkan fase perlawanan dan kebangkitan Islam sebelum bencana besar global. Jadi panji-panji ini akan mengadakan satu perlawanan hujah, perlawanan dalil, perlawanan opini, walaupun mereka tergilas oleh zaman. Karena kita paham bahwa mereka itu kelompok kecil yang tidak akan didengar. Maka Allah akan guncang. Coba lihat, Ring of Fire itu di Indonesia tuh. Wah, tapi di negara lain satu dua aja. Di Jepang juga nggak banyak saya lihat. Di Indonesia, lihat klik BMKG, lihat peta yang titik-titik yang akan berubah. Masya Allah. Di seluruh dunia kita lihat, saya lihat itu di Indonesia paling banyak. Ada ratusan itu titik-titik. Berarti betul yang akan diguncang nanti Indonesia mayoritasnya. Negara lain nggak banyak saya lihat. Jadi artinya memang yang disadarkan oleh Allah di ujung akhir zaman itu ya Indonesia. Maka kalau kita lihat peta yang akan terjadi musibah,
wajarlah pemerintah Republik Indonesia tidak akan sanggup menangani itu ya, karena Allah marah, supaya manusia sadar. Baik, analisa mimpi tadi tahun 1440 Hijriah, awal kewaspadaan itu artinya, teman sekalian, ternyata memang benar sejak 1440 Hijriah atau 2018 Masehi, dunia masuk fase guncangan besar, ya, fitnah global, pandemi, ingat ya, pandemi itu ternyata peringatan dari Allah itu. Krisis geopolitik, konflik Timur Tengah dan perang Ukraina terus muncul. Itu bagian dari warning dari Allah. Dia persis kan? Tadi dalam mimpinya muncul angka 1440 sebagai peringatan awal. Pas banget nih, coba perhatikan. Ya. Dan itu terjadi betul, pandemi dan semuanya, ya, krisis mulai dan sebagainya. Oke. Jelas. Yang berikutnya, mimpi sesuai dengan realitas sejarah. Tahun 1449 adalah bencana besar nanti ya. Nanti. Dan ini masuk akal teman-teman sekalian. Saya mengumpulkan informasi terus perkembangan rencana Amerika, Rusia, dan semua. Sekarang ini puncak-puncaknya perlombaan senjata. Amerika sudah menemukan kapal generasi ke-6. Rusia juga begitu. Cina juga begitu. Bahkan sudah mulai senjata laser, terus perlombaan-perlombaan. Dan rekan sekalian, pergerakan hari ini sangat nyata. Benar-benar menuju perang besar. Bagi yang masih tidak sadar, Anda rugi besar. Ya? Jika dihitung, kita lihat. Jika dihitung 1449, ya, lalu dikurangi 2027 atau 28, artinya mimpi ini memenuhi syarat puncak bencana global akan terjadi sekitar masa itu. Maaf, bukan dikurangi. Artinya sama. Ya. Kalender, betul memang, kalender sama. 1449 itu sama dengan 2028-2029, betul. Bukan dikurangi, maaf. Artinya ini memberi syarat bencana global akan terjadi sekitar masa itu. Bencana itu bisa berupa perang besar, krisis global, atau tanda kosmik yang lebih dahsyat. Kosmik itu meteor. Rekan sekalian, ini sejalan dengan banyak mimpi lainnya. Insya Allah pergantian kepemimpinan Indonesia yang akan diambil oleh satu pilih istilah Sangsakerta atau istilah manuskrip akan terjadi 2027 memang. Insya Allah ya. Jadi kurang lebih tahun-tahun itu. Tahun depan mulai ada bencana terus-menerus yang konsisten di dalam mimpi. Demikian isinya ya. Dan kemudian akan terjadi luar biasa efeknya. Wajar begini rasanya. Ada yang banyak bertanya, Kang, ini kerusuhan sudah dimulai nih. Wah, ini tanda-tanda. Betul, tapi tidak akan menjatuhkan pemerintah. Karena jangan lupa TNI Polri sekarang kuat. Tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa tahun 98 ya. Waktu itu yang dirapuhkan banyak perpecahan. Kalau sekarang ini kuat saya lihat ya. Jadi tidak akan membuat jatuh pemerintah. Yang akan membuat jatuh pemerintah alam yang Allah ciptakan untuk menjatuhkan itu memang. Yaitu bencana masuk akal. Kenapa? Ketika bencana saja megatrust 2 saja terjadi dalam waktu berdekatan, misalkan beda 6 bulan saja, beda 3 bulan saja, maka saya yakin 2 megatrust itu tidak akan sanggup ditangani dampak, efek ekonomi, efek segala macamnya. Jadi ditambah lagi dengan perang dunia ketiga mulai semakin melebar.
maka sulit menangani. Ya. Ditambah kenapa ketika terjadi megatrust, kelaparan akan terjadi di mana-mana. Mungkin megatrust itu melumpuhkan 20% sektor ekonomi, pertanian dan sebagainya. Jadi begitu teman sekalian. Belum lagi sesar terjadi dan sebagainya. Jadi itu nanti akhirnya pemerintah akan menyerah dan rakyat mulai kelaparan, dan saat itulah ketika menyangkut perut, teman sekalian. Ini beda ya. Kalau menyangkut politik biasanya bisa diredam. Tapi kalau sudah menyangkut perut, beda. Kalau sudah menyangkut perut, maka orang baik pun, kiai pun, ustadz pun bisa ikut merampok. Kenapa? Karena anaknya kelaparan di rumah. Ya, ikut ngambil sesuatu yang bukan haknya karena dalam kondisi yang lapar dan ya. Jadi wajar nanti terjadi chaos yang sangat. Umat Islam menandai kalender. Artinya apa? Takbir. Umat Islam mendapatkan peringatan rohani agar bersiap menghadapi fitnah besar di periode tersebut, yaitu tahun 1449 Hijriah atau tahun 2027-2028. Insya Allah tinggal 2-3 tahun lagi akan mulai terjadi perubahan di luar dugaan kita semua. Ya. Yang mendengar ini hanya sedikit, yang mendengar ini hanya sedikit. Kita keluar-keluar apapun, menghabiskan dana seberapapun, yang mendengar hanya sedikit. Orang terlalu terlena jeratan-jeratan kubur dunia. Ya. Makanya kalau kita ngomong begini terus dibenci. Karena saya sudah terbukti teman-teman saya banyak yang blokir. Saya dulu banyak teman-teman kenalan pengusaha ya. Ya, politikus sebagainya. Ternyata sudah diblokir semua. Kenapa? Saya hanya nakut-nakutin mereka terus. Sementara mereka Indonesia emas, makmur, ekonomi lagi begitu. Nah, itu terganggu tentu pikirannya oleh kita yang menyiarkan ini. Karena kita terbalik dengan harapan mereka. Klarifikasi mimpi ini ruya syarifah karena sesuai dengan realitas sejarah. Ya. Yang berikutnya ruya al-jamaah karena peringatan ini bukan untuk pribadi tapi untuk seluruh umat Islam. Bisa menuju tawatur ruya jika ditemukan lebih banyak mimpi umat Islam tentang fase tertentu menjelang 1450. Ini termasuk tawatur. Kenapa? Karena banyak yang memimpikan sejalan bahwa memang kita sudah masuk pintu gerbang Rasulul akhir zaman. Kesimpulan takwil mimpi ini memberi syarat bahwa sejak 1440 Hijriah atau tahun 2018 Masehi, umat Islam telah memasuki fase fitnah global. Terbukti terjadi pandemi, mulai perang, ya, fitnah teknologi digital, dajjal. Ini hati-hati ya. Orang yang hari ini masih tidak mau lepas dari handphone, hati-hati, terkena. Khususnya sekali kepada keluarga saya sendiri, pada istri saya sendiri. Itu tanda bahwa Anda kemungkinan pada saatnya kalau tidak sadar di tikungan akhir bisa jadi karena fitnah. Menuju 1440 Hijriah atau 2027 sampai 2008 kurang lebih akan ada puncak bencana besar dunia yang melibatkan seluruh umat manusia. Bayangkan ya, itu puncaknya. Maka wajar ketika mimpi Muhammad Qasim akan merebut kembali, dia akan dibayar insya Allah tahun 2029 masuk akal. Puncak fitnah terjadi 2008, lalu muncullah pembayaran. Wajar 2009 ya, sesuai dengan hitungan kita. Jadi masuk akal nih. Mimpi ini sejalan berarti memperkuat mimpi-mimpi yang lain. Kemudian pesan mimpi, umat Islam harus bersiaga hijrah
memperkuat iman dan mempersiapkan diri dalam saf pengikut Al-Mahdi. Ini pesan Nabi. Jadi umat Islam harus bersiaga, mulai berani hijrah. Hijrah itu luas. Dari pemabok sekarang nggak usah. Dari jarang sholat di masjid, ayo mulai sholat di masjid. Dari jarang sholat, ya minimal sholat di rumah dulu lah. Pokoknya hijrah lah, memperbaiki diri. Yang biasanya tukang copet sekarang berhentilah. Yang tukang korupsi, ayo berhenti korupsi. Harta yang korupsi itu udah serahkan ke negara kembali, atau ya kalau takut ditangkap KPK ya kembali ke dalam mesin atau gimana caranya lah. Jangan dipakai harta dia. Hijrah, ayo semua hijrah menuju kepada kebaikan. Karena mereka yang berusaha hijrah menuju kepada kebaikan, insya Allah kasih hidayahnya. Tapi bagi mereka yang tidak pernah mau mendengar, didengar tapi cuma numpang lewat, maka sulit Anda mendapat hidayah. Pertanyaannya rekan sekalian, ini dia. Mungkinkah menjadi pembantu atau pengikut Al-Mahdi itu hanya cukup doa dan berpangku tangan? Prinsipnya, pengumpulan manusia adalah hak Allah. Ia bisa mengumpulkan hamba-hamba pilihan dengan cara yang tidak terbuka. Coba, mari kita dalami. Allah lah yang mengumpulkan orang yang beriman. Allah lah yang mengumpulkan yang layak menjadi pembantu amal. Allah lah yang mengumpulkan yang layak menjadi pengikut amal. Melalui apa coba? Apa dipanggilin? Allah pakai doa, kumpul di Bukit Lebah. Melalui apa coba? Nah, pintar. Teman-teman ini sudah mulai kadang-kadang pintar. Ya lumayan dong. Allah itu bagus, alhamdulillah. Kalau masih kadang-kadang alhamdulillah, ya. Baik. Jadi betul 100%. Cara Allah itu maulid, kabar kematian. Bukan mulai aneh-aneh gaib lah, suara gaib lah, aneh-aneh. Jangan dengarkan itu. Itu dari jin. Yang benar, yang sah. Hanya satu-satunya kabar kenabian dari Allah langsung itu adalah mimpi. Sesuai hadis-hadis tentang mimpi. Ya. Petunjuk lainnya bisa dari inspirasi dari apa, tapi itu bukan kabar kenabian. Itu lebih kepada personal, gitu ya. Jadi jelas yang mengumpulkan kita di sini adalah Allah melalui mubasyirat. Makanya banyak di sini orang-orang kumpul di sini karena mimpi. Contoh ya, Mbak Nopi, mimpi. Contohlah Mbak Sri, contohlah Teh Imas, atau yang lain banyak. Ya, teman-teman laki-laki pun banyak karena mimpi. Misalkan Mas Mahadi yang baru seminggu 2 minggu, karena mimpi juga. Jadi saat mimpi untuk segera ke sini gabung. Allah akan kumpulkan sesuatu yang tidak terduga oleh manusia. Hampir mungkin 99,999% tidak akan pernah menduga bahwa kita dikumpulkan melalui mimpi. Hanya kita yang tahu. Ya, luar biasa ya. Itulah bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga surat Al-Anfal ayat 62-63. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang mukmin. Dia hanya mempersatukan hati mereka. Ya. Kalau kamu membelanjakan semua yang ada di bumi, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Tuh, ya, jelas sekali garis bawahnya. Hanya Allah, bukan Muhammad Qasim
Ada orang yang bicara Muhammad Qasim, waduh, saya itu mau kasar, itu sudah sirik. Menjadi pengikut Al-Mahdi Muhammad Qasim bukan, dijamin 100%. Karena kita percaya Al-Mahdi Muhammad Qasim, ya sudah, rujukannya Muhammad Qasim. Baik, ada orang begitu yang percaya sekarang yang populer Muhammad Qasim itulah, aduh, mohon maaf, bukan Allah, dia kayak Qurannya. Jadi itu ujian bagi Anda, dan kami sedang uji tingkat keikhlasan kita sampai di mana nih. Begitu Allah. Kenapa? Karena orang yang nanti pembantu utama itu harus ikhlas yang tertinggi. Apa coba? Dengan Al-Mahdi? Bukan. Maksudnya Allah uji nih, keikhlasan kita itu siapa yang pas, yang memiliki kemampuan ikhlas tertinggi. Dalam hadis ada peristiwa ketika orang ini berjuang berdarah-darah, hidupnya dipitnah terus, tetapi ikhlas menyerahkan kekuasaan kepada Allah. Itu orang-orang yang jelas sekali tandanya. Kalau Anda, wahai siapa helper yang nonton, Anda yakin dengan hadis ini, Anda pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda nggak percaya hadis ini, Anda bukan berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Pengikut hawa nafsu berarti, atau pengikut Dajjal. Karena Dajjal itu menutupi sebelah, masih tahu, tapi yang kebenaran lain itu ditutupi. Berarti Anda jangan calon pengikut Dajjal, ya. Karena Anda harus yakin bahwa hadis ini harus terjadi. Ada sekelompok orang yang meminta kebaikan kepada Al-Mahdi. Artinya dia itu, kalau kita lihat baca-baca tafsir para ulama, terus juga baca-baca literatur, kita kebaikan itu luas. Mengajak Al-Mahdi supaya baik, mengajak Al-Mahdi supaya benar, ayo dong berjuang, pokoknya positif semua. Mengingatkan dia keliru dan sebagainya, itu artinya meminta kebaikan dari Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi cuek, bahkan disuruh balik memfitnah. Ya, Al-Mahdi sudah memfitnah kita. Tapi itulah memang takdir dia. Karena Allah yang berkehendak, Allah tetap mengampuninya, ya. Dan diislamkan. Arti Islam tahu, baca kitab ulama. Diampuni segala dosa-dosa, diampuni segala kesalahannya di Islam. Diperbaiki oleh Allah karena Allah berharap dia, karena dialah memang yang sah, yang sudah pasti keturunan Nabi. Tapi Allah akan islah karena Allah Maha Kehendak. Jadi teman-teman sekalian, percayalah, pengikut Al-Mahdi sejati itu Allah kumpulkan melalui Mubasyir. Itu sudah, kalau kita lihat jaminan ini jelas sekali, nampak bagi orang-orang yang normal. Bagi yang orang tidak normal, ini tidak akan nampak. Pasti kita selalu dituduh gila, gila keinginan, gila ambisi dan sebagainya. Padahal sesungguhnya yang terjadi, kita dikumpulkan karena Allah. Iya, surat-surat tadi, ya.